Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Siti Muniro dengan nomor NIM 25541112622. Saya adalah guru fikih di MI Miftahul Ulum Sumber Suko dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini tanggal 26 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 6 pada mata pelajaran fikih dengan materi pinjam meminjam. Mari kita saksikan video pembelajaran selengkapnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk pembukaan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Siapa yang akan memimpin doa? Oh ya, silakan Ikhlas, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqna amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Semuanya masuk? Masuk. Dengan kita hadir ya. Alhamdulillah. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Amin.
kalian semuanya diam untuk fokus. Kalian fokuskan bahwa kalian ada di kelas ini untuk mengikuti pelajaran. Anak-anak coba lihat ke depan. Ibu membawa apa? Pensil warna. Kondisinya baik. Isinya masih lengkap. Ceritanya suatu hari ibu ini meminjamkan kepada si A, si B, dan si C untuk dipakai bersama untuk mengerjakan gambar, ya, tugas menggambar dari ibu. Tetapi ketika kembali ke meja ibu, ini dalam keadaan rusak atau ada yang patah pensil warnanya. Setelah itu ibu memanggil tiga anak tersebut. Saya tanya, si A itu yang mengambil ke meja guru, dia menjaganya dengan sangat hati-hati. Yang kedua, yang B itu tidak sengaja menjatuhkan karena dia terburu-buru. Nah, yang si C ini dia memang sengaja memakainya itu dengan keras. Makanya ada pensil warna yang patah karena dia merasa ini kan bukan milik saya sendiri. Nah, kalau seperti itu, ibu tanya kepada kalian, siapakah yang harus bertanggung jawab untuk mengganti kotak pensil tersebut? A, B, C, D, ada si B, ada yang si C. Sebenarnya semuanya harus bertanggung jawab karena ketiganya itu memang meminjam untuk kebutuhan bersama. Jadi si A, si B, dan si C itu harus menjaganya semuanya. Tidak hanya si A, tidak hanya si B, tidak hanya si D. Sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian, jika kalian memiliki barang kesayangan lalu dipinjam terus dikembalikan dalam keadaan rusak, apa yang kalian rasakan? Sedih, marah. Terus kalau kalian, bagaimana status hukumnya jika kalian itu meminjamkan barang yang kamu itu hasil dari pinjam dari orang lain? Bagaimana hukumnya? Haram atau tidak, Bu? Boleh. Kita harus izin terlebih dahulu dari orang yang punya. Oke, kita akan mengawali pembelajaran hari ini dengan dari kejadian yang Ibu ceritakan tadi. Maka kita sekarang akan belajar tentang materi apa, anak-anak? Meminjam. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis status hukum pinjam-meminjam dalam berbagai konteks sosial. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi kelompok dan di situ kamu menganalisis status hukum dari pinjam-meminjam. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu melalui simulasi peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab dan kejujuran sebagai peminjam sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan alat pinjam-meminjam sesuai rukun dan syaratnya dengan benar. Jadi nanti kamu praktek di depan. Yang keempat, peserta didik mampu mengevaluasi dampak perilaku tidak bertanggung jawab dalam pinjam-meminjam terhadap keharmonisan sosial. Itu yang nanti kita capai ketika pembelajaran. Oke, biar kalian lebih semangat, kita breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat. Semangat semuanya. Sekarang kalian lihat video yang Ibu tayangkan, kamu lihat dengan seksama.
ih, mau kayak ada yang ngajakin kita minum es jeruk. Wah, enak kali ya. Apa kalian mau ke rumahku? Hah? Yang benar? Wah, kebetulan sekali. Apa tidak merepotkan dengan? Kami pulang saja deh, pulang. Ini kan belum sore tapi kita main dulu lah. Sebentar saja. Enggak, tidak apa-apa. Aja. Terima kasih, Mas. Nah, tapi mana ibunya? Api, dewa. Hati-hati. Itu aku dong. Nanti kan kamu sudah main di rumah ini kan? Oh, enak saja. Orang aku yang pegang duluan. Pinggir nggak? Nanti dulu. Hati-hati dong. Pinggir kenapa? Tentu dalam pinjam. Kita beli peminjam diantaranya. Pertama, meminjam hanya pada kondisi sulit. Kedua, berniat mengembalikan pinjamannya. Ketiga, tetap janji tidak menurut waktu dalam mengembalikannya. Terakhir, mengembalikan pinjaman dengan cara yang baik. Terima kasih. Sedangkan ada bagian peminjam diantaranya harus membayar yang baik dan menagih dengan cara yang baik. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Itulah ada pinjam-pinjam. Iya, kami mengerti. Nah, cara-cara sudah paham. Coba kalian simpan dengan baik barang-barang yang tadi baru kalian pinjam. Jangan diberikan begitu saja. Iya. Soalnya sih. Dan oh iya, benar. Wah, nggak ada. Nah, lagi. Waduh, gawat nih. Ayo, cari. Ada apa ini? Sedang mencari apa? Itu sepeda iman yang baru saja kami pinjam dari surat hilang. Padahal tadi kami menaruhnya di sini. Oh, sepeda. Tadi bukan di pinggir rumah. Tadi ibu lihat sepeda tergeletak begitu saja di depan. Wah, benar Bu. Terima kasih Bu. Makanya kita harus hati-hati dalam menjaga barang pinjaman. Nah, gitu dong. Setelah kalian melihat video yang ditayangkan, siapa saja yang menjadi tokoh dalam video tersebut? Terus Pati, terus siapa lagi? Tony, terus Yudi, terus apa lagi? Aras, sama. Nah, di situ dijelaskan tentang apa? Ceritanya apa tadi? Pinjam dan terjadi apa? Kerusakan dari barang yang nah, secara fikih, siapa yang harus bertanggung jawab dari video tadi? Coba, Pati, apa Iman, apa Doni, apa Yudi? Pati. Jadi semuanya harus bertanggung jawab. Yang meminjam karena mereka semuanya yang pinjam. Dan sekarang setelah kalian menyimak video tersebut, kalian harus memecahkan permasalahannya, diantaranya tadi tentang status hukum dari pinjam meminjam. Ibu akan membagi kelompoknya menjadi 4. Kelompok pertama yang ini ya, kelompok kedua itu, kelompok ketiga ini, kelompok keempat yang sekarang. Nanti ibu akan membagikan satu kasus. Di sini nanti berisi kasus yang harus kalian analisis, status hukumnya, terus bagaimana solusinya. Di sini nanti kamu harus menganalisis. Dan yang kedua, ibu akan bagikan bahan ajar yang buat referensi kalian untuk menjawab
jawab dari kartu kasus ya. Sama LKPD. LKPD-nya nanti untuk kalian mempraktekkan bagaimana ada pinjam menanjam dengan dulu sebelum kalian melakukan diskusi itu nanti yang kartu kasus kecil itu kalian jawab atau analisis bagaimana status hukumnya dan apa saja yang permasalahan yang ada di dalam kartu kasus. Yang LKPD itu nanti kalian membuat dialog untuk dipraktekkan maju ke depan, mempraktekkan bagaimana pinjam meminjam dengan benar. Oke, sekarang kalian kerjakan sama-sama. Ya, kelompok yang aktif ya, jangan mengerjakan sendiri. Lebih pasti nanti kan ibu akan menanyakan biar kamu tahu nanti Kedua, tugasnya adalah kamu mempraktekkan atau kamu bermain peran di depan sebagai peminjam sama pemberi pinjaman dan harus bawa barang yang dipinjamkan. Sudah siap? Mulai dari kelompok 1. Silakan maju. Yang konsentrasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dengan permasalahan berbagai berikut. Dia mendatangi tandanya untuk yang sampai antara risau sang kakak tahu emosi namun dia tetap membedakan apa yang kamu suruh menggunakan kamu dapatkan di tersebut tadi sebelumnya adalah haram asal tidak pinjam aja adalah sunnah namun dalam dari ini membuat sudah menjadi haram karena pinjaman tujuan perspektif ini dalam diri pada dalam dianggap salah karena telah menjadi dari kesedaran atau kelalaian dalam pemilihan karena kamu kalau menolong dalam beberapa Siap, 1. Silakan lanjut kelompok lanjutkan. Itu karena kita alat tulis kita rela karena campurmu dan tidak berapi dan tidak tanyakan.
alat tulismu jadi tidak menolak. Pertama untuk kelompok 2 yang masih belum lanjutkan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dengan pertanyaan yang berikut. Pertanyaan dan diskusi. Pak Soleh, apa status Bapak Munir untuk meminjamkan pakaian kepada Pak Soleh dalam kondisi ini? Jawabannya adalah status hukum bagi Pak Munir adalah wajib. Meskipun hukum asal meminjamkan barang adalah sunnah, tetapi dalam kondisi Pak Soleh yang kehilangan kata yang disebut Allah yang sangat asasi dalam Islam, maka Pak Munir wajib meminjamkan atau memberikan pakaiannya. Pertanyaan kedua, sebutkan alasannya mengapa hukum asalnya berubah dari muka menjadi wajib. Jawabannya yaitu alasannya menjelaskan kesusahan hak saudara dalam kondisi darurat. Dan yang terakhir kewajiban tolong menolong. Pertanyaan ketiga, hikmah apa yang bisa diambil dari peristiwa tidak meminjam ini dalam mempererat persaudaraan? Jawabannya yaitu 1. Menunjukkan rasa serasi sepenanggungan. Pak Soleh akan merasa bahagia bahwa ia jembatan kepercayaan jika digunakan sebagai baik. Dan yang keempat, mendatangkan pertolongan Allah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau memberikan tanggapan kepada kelompok 1 dan 2 yang sudah maju. Ya, kamu akan memberikan tanggapan ke kelompok berapa? 1. Ya, silakan. Setelah mendengarkan presentasi kelompok 1, kami jadi lebih paham tentang pinjam meminjamkan. Jika digunakan untuk kemaksiatan, hukumnya adalah haram. Ya, terima kasih. Baik. Jadi, kalau pinjam meminjam itu dibuat untuk kemaksiatan atau dalam keadaan marah, itu hukumnya apa, anak-anak? Ada lagi yang memberikan tanggapan? Silakan. Ya, silakan. Setelah mendengarkan penjelasan dari kelompok 2, kami jadi paham bahwa jika kita meminjam barang kepada orang lain, harus menjalannya dengan baik dan penuh tanggung jawab agar barang itu tidak hilang. Benar. Jadi kita dalam meminjam barang harus mempunyai apa? Tanggung jawab. Jadi barang itu harus dijaga. Oke, sebelum dilanjutkan, saya akan bertanya kepada kalian semua. Bagaimana perasaanmu saat meminjami barang dengan tulus? Jadi kamu itu meminjami orang dengan perasaan yang ikhlas, tulus, itu bagaimana perasaanmu? Senang. Terus bagaimana perasaanmu saat dipercaya meminjam barang? Jadi kalau kamu ketika meminjam barang terus dipercaya dari si peminjam, itu bagaimana perasaanmu? Senang dan akan menjaganya dengan baik. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Oh ya,
Hukum dari pinjam meminjam itu asalnya adalah ubah boleh, tapi bisa berubah-ubah karena sesuai dengan kondisi yang ada dalam permasalahan. Yang ketiga, dalam rukun pinjam meminjam itu apa saja? Ada mustahil. Mustahil itu siapa? Orang yang meminjam. Kalau yang mungkin pemberi pinjaman. Kalau musta'ad barang yang dipinjam. Jadi ada peminjamnya, pemberi pinjaman atau barang yang dipinjam. Terus ada ijab qabulnya, serah terima barang yang dipinjam. Terus tanggung jawab apa saja ketika kita meminjam suatu barang? Pertama, minta izin dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, Pak, nah, jadi kita harus merawat barangnya dengan baik. Yang ketiga apa? Nah, mengembalikan tepat waktu. Itu adalah tanggung jawab kita dalam pinjam meminjam. Baik, agar kalian lebih mengetahui tingkat kemampuanmu, saya akan memberikan evaluasi secara mandiri. Nanti ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau sudah dibutuhkan ke depan. Nanti kalau sudah dikumpulkan. Sudah kumpulkan di depan, salah satu dari kelompoknya dikumpulkan di depan. Nah, semuanya sudah ya. Baik, sebelum itu mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan bertanya kepada kalian, apakah sudah paham status hukum dari pinjam meminjam? Semuanya? Ya. Sekarang kalian tahu bagaimana tanggung jawab kalian terhadap barang yang dipinjam? Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena kalian sudah mau mengikutinya dengan kompak dan baik.